Halo Sobat Seva, welcome back di Seva by Astra. Di konten di balik mesin kali ini kita bukan lumayan, ini very special episode. Karena kalau misalkan lo tonton konten sebelumnya, kita udah gerbek satu bengkel balap ternama ya, dibilang aja Tangerang Selatan. Kita udah muter-muter di AHT Garage. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya langsung sama ownernya nih. Ada Om Yuda. Halo Om Yuda. Halo. Sehat Om? Sehat. Dan pastinya di balik mesin nggak lengkap kalau nggak ada Pak Dadi. Halo Pak Dadi. Halo bro. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mungkin boleh diceritain dulu gimana awalnya Pak Dadi sama Om Yuda ini bisa temenan akrab ini? Gimana ini? Panjang, kita mesti mundur berapa tahun? 16 tahun. Ingat nggak ya? 20 tahun yang lalu. 2006 saya masuk TAM waktu itu. Oke. Toyota Astra Motor. Kebetulan atasan saya ya Pak Dadi ini. Mentor saya waktu di sana ya beliau. 20 tahun yang lalu berarti itu ya? 20 tahun. 20 tahun yang lalu, nggak kerasa. Lama ya, 20 tahun yang lalu ya, lumayan ya. Terus sampai akhirnya temenan karena interestnya sama gitu ya, mobil juga gitu ya. Ya, itu salah satu ya, tapi kalau misalnya memang udah ngerasa cocok temenan kan kita mau jarang ngobrol juga sekalinya ngobrol. Bener. Rasanya kayak baru ketemu kemarin. Jadi, gitu ya kan. Quality over quantity Pak ya. Iya. Ketemunya jarang, cuman sekalinya ketemu tuh kayaknya mantep gitu. Kayak hari ini nih kita ngobrolin soal seputar dunia balap aja deh. Karena kita lagi di bengkel balap nih yang mobilnya ngeri-ngeri banget. Ntar lo nonton deh video gerbek bengkel di AHT ini nih. Sama Seva sama Pak Dadi juga nanti. Anyway, kita mau nanya nih Om Yuda. Sama Pak Dadi mungkin nanti boleh tambahin juga nih Pak. Berhubung kita lagi di bengkel balap nih Pak. Kan bengkel balap itu identik sama yang namanya high performance. Gitu ya. Nah, biasanya orang nih beli mobil baru standar kempling gitu ya, kayak beli dari Auto 2000 nyampe masih plastikan gitu ya. Terus tiba-tiba aduh gue pengen naikin performa nih gitu, pengen dibikin lebih kenceng nih mobilnya gitu kan. Nah, ketika kita mau bikin mobil kita jadi lebih kenceng sampai jadi mobil-mobil yang ada di sini nih Om Yud, itu kan pasti kan ada tahapan-tahapannya nih Om. Nggak mungkin tiba-tiba langsung ganti mesin jadi mobil balap gitu kan. Iya. Ada tahapannya, ini udah cukup apa belum, ini apa segala macam. Nah itu boleh dijelasin nggak Om Yuda? Kira-kira gimana sih cara bikin mobil itu jadi lebih kenceng secara bertahap gitu? Oke, lebih kenceng ini sebenarnya juga agak subjektif ya, karena kan bisa kita pilah-pilah juga. Sebenarnya temennya mobil yang kenceng itu driver yang skillful. Oke. Jadi mau sekenceng apa mobil kita juga harus sadar diri dengan skill kita mengendara itu masih di level mana. Oke. Nah, makanya kalau misalnya kita mau ngomong yang full performance gitu, ini listnya bisa 10 halaman 10 gitu, halaman. apa aja gitu ya. 5 episode lah kurang lebih ya. Kan fontnya kecil-kecil ya. Bolak-balik lagi Pak. Cuman kalau misalnya memang rata-rata kan kita semua udah bisa nyetir mobil, tahu lah gitu ya rasanya naik mobil. Kadang kan kita pengen tenaganya lebih gede dikit lah gitu, nggak usah terlalu gimana gitu. Intinya itu sebenarnya mesin itu simple sih kalau menurut saya sih. Dari teknis ya, kalau kita ngomong dari teknis simple. Mesin itu jalan cuma dengan 3 hal. Oke. Udara, bensin, spark. Oke. Nah, yang paling kecil pengaruhnya ke tenaga itu spark. Oke. Spark ini maksudnya mau kita beli coil yang harganya 50 juta, 20 juta, 15 juta, ini naikin tenaga mungkin cuma 1-2%. Spark tuh pengapian ini. Pengapian, spark itu pengapian, jadi kayak coil gitu-gitu. Nah, udahlah harganya mahal, gennya sedikit. Jadi menurut saya ini pinggirin dulu. Oke. Selama busi masih bagus, coil bawaan mobil masih bagus, ini pinggirin dulu nih. Oke. Kemahalan hanya untuk dapetin 1-2 horsepower gitu. Iya. Nah, yang kedua itu sebenarnya bensin. Sama, tapi bensin ini temannya udara. Oke. Jadi caranya membuat ledakan mesin lebih besar, itu sama aja kayak prinsip petasan. Petasan kecil kan cuma tar. Iya. Petasan besar, mesiunya banyak, ledakannya besar. Oke. Nah, mesin yang tenaga besar, ledakan mesinnya harus dibikin lebih besar. Dengan cara gimana? Banyakin bensin, tapi banyakin udara. Oke. Jadi 1 cc bensin sama 14 cc udara, ledakannya kecil. Oke. 10 cc bensin sama 140 cc udara, lebih besar kan. Oke. Berarti ya kuncinya itu. Nah, udara ini cara masukinnya gimana nih supaya lebih banyak? Macam-macam. Pertama, yang paling simple itu asupan masuk. Jadi intake kan udara itu kan selalu ngisep, mesin selalu ngisep udara. Gimana caranya udara yang kehisap itu lebih besar? Bisa dengan porting, bisa dengan mengganti intake system, memperbesar throttle body. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ke exhaust-nya belakang. Kalau masuknya banyak, keluarnya juga harus banyak kan? Nggak bisa kentut.
Nggak bisa, iya, masuk angin dia. Masuk angin nanti. Masuk angin. Pernah kita bahas tuh, nggak bisa kentut. Jadi flow mesinnya memang harus dibikin besar. Cara pertama yang paling simpel itu ya si mesinnya kita permudah untuk bernafas. Oke, Ya, logiknya berarti, gitu ya. berarti intake sama exhaust. Gimana caranya dia bisa makan udara banyak, bisa kentutnya juga banyak gitu ibaratnya. Iya. Nanti tinggal disesuaikan dengan bensin. Bensinnya kita perbanyak juga untuk menyesuaikan udara yang masuk yang lebih banyak. Itu pasti lebih kencang. Oke. Nah, cara yang kedua ini lebih mahal, CC-nya dinaikin. Oke. CC dinaikin macam-macam, bisa dengan cara turbo. Turbo itu sebenarnya kan mensubstitusikan CC mesin sebenarnya. Si force induction ini. Force induction ini harus mesin 1500 cc bisa kita pampetin 3000 cc gara-gara turbo. Oke. Jadi udara yang masuk itu 3000 cc, padahal mesinnya cuma 1500 misalnya. Nah, itu turbo satu. Yang kedua, ya mesin itu sendiri kita bongkar, kita stroker. Memang aktual CC mesin itu yang kita bikin jadi 3000. Nah, tapi ini semua ada downside-nya kan? Iya. Berarti makin boros. Pasti makin boros. Cuman segala sesuatu yang ada di bumi harus dibayar sama sesuatu kan. Setuju. Kita nggak pernah dapat sesuatu yang gratis. Betul. Selama kita masih hidup di bumi, kecuali kalau udah di surga. Bebas. Beda urusan. Masih di bumi itu selalu ada gain, selalu ada benefit, tapi ada juga loss-nya pasti ada. Jadi mobil bener lebih kencang, tapi akan lebih boros. Walaupun itu masih bisa dikompensasi dengan driving style ya pada dia. Jadi kalau kaki kita memang nggak terlalu berat, mobil cc-nya gede, itu tetap bisa irit sebenarnya. Asal kaki kita memang sekolah. Ya. Pelan-pelan. Iya. Ya, pakai kaki. Jadi sebenarnya sih intinya sih begitu. Jadi jangan terlalu mikir terlalu banyak dulu. Kita mikir cara kerja simpelnya dulu. Jadi kita bisa ngemodif mobil kita itu pelan-pelan sesuai budget. Dan kita jadi tahu mana yang spending kita paling worth it untuk gain yang didapetin. Oke. Sebenarnya itu. Iya. Jadi logiknya tadi yang pertama dibikin bener dulu nih napasnya ya. Bukan dibikin bener ya, dibikin lebih optimal. Karena di pabrik udah pasti bener nih napasnya. Bisa gedein hidung nggak? Iya benar. Kalau digedein kan lebih enak nafasnya. Nah, bener. Gedein hidung aja. Gedein hidung. Worting dulu. Ya sama, mesin juga kayak gitu. Mesin juga kayak gitu ya. Jadi yang pertama napasnya dibenerin, yang kedua ruang bakarnya digedein gitu. Atau ditambah komponen-komponen untuk jadi memaksakan tadi udara itu bisa masuk lebih banyak. Kayak turbo, supercharge kayak gitu. Gitu ya. Atau mungkin bisa ini juga kalau ya. Mesinnya mungkin nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak ubahan, bodinya yang dientengin mungkin bisa juga. Bisa juga kalau mau. Cuman resikonya bodi lebih enteng, mobilnya jadi nggak begitu nyaman. Semakin enteng mobilnya, berarti dia harus nyesuaiin ke kaki-kaki lagi, shock. Iya benar sih. Jadi banyak lagi teman-teman. Ditimbang lagi mobilnya, akhirnya bonnya banyak lagi. Jadi perkara nggak mau. Jadi emang paling optimal yang pertama itu adalah benerin pernafasan. Apalagi kalau mobil itu masih suka kita pakai harian. Mesin kalau bisa jangan dibongkar. Kita masih pengen ngelihat reliability-nya juga kan. Karena sebagus-bagusnya modif pasti hitungannya lebih presisi pabrikan loh pasti ya. Pabrikan itu udah diperhitungkan memang untuk mobil itu bisa tahan 10 tahun ke depan. Tapi kalau ngomong sama saya kan lebih pentingin powernya ya. Kalau tahun depan harus turun mesin, ya turun mesin. Terima aja. Terima aja. Emang mesinnya di-push dari apa yang didesain sama engineer-nya dulu kan. Kalau komponen Om, tadi kan dari pernafasan ya. Kalau komponen misalkan nih, kita ganti di open air dulu deh, open air filter dulu. Nah itu pengaruh nggak sih Om sebenarnya? Pengaruh, karena kan airbox standarnya gini sebenarnya banyak atem-atem restriktif di mobil-mobil OEM. Itu bukan sengaja dibikin pelan sebenarnya sama pabrikan. Tapi pabrikan ini harus lulus Euro kan. Emisi itu nomor 1 kalau untuk pabrikan. Nah sayangnya sistem-sistem emisi ini memang sistem yang harus memampetkan udara yang masuk. Kenapa? Supaya pembakarannya juga udara yang dibakar tuh dikit, bensin yang dibakar dikit, emisinya sedikit. Jadi efisien juga mobilnya. Efisien mobilnya. Jadi memang sebenarnya kalau nggak ada peraturan emisi, saya sih yakin OEM sih bebas pasti udah bikin. Udah besok 300. Wih, naik terus tenaga tiap tahun itu. Tiap tahun bukan minor change-nya bukan ganti bumper kalau kayak gitu, mesinnya makin kenceng. Sayangnya ada emisi kan. Jadi ya sistem emisi dulu ini sebenarnya yang harus kita manipulasi sebenarnya. Jadi ada cara-caranya yang bisa bikin emisinya tetap sama, tapi flow-nya lebih bagus. Contohnya tadi intake, airbox tadi itu kan kotak tuh. Udara kalau kita lihat masuk keluar itu belok-belok itu di dalam. Dibikin pakai yang open filter. Tapi itu pun juga sebenarnya yang bagus, open filter dimasukin ke dalam box juga sebenarnya. Jadi open filter itu kenapa lebih bagus karena bidang filternya lebih besar.
nggak cuma kotak kecil segini. Dia kan bulat ya. Nah, cuman ya 360. Jadi kan volume udara yang masuk bisa lebih banyak. Cuman bagusnya tetap ditaruh di dalam box karena itu di ruang mesin. Panas. Jadi udara yang masuk ke mesin sebisa mungkin juga dingin. OEM udah bener tuh bikin pakai box plastik kan supaya dingin. Gimana Pak Dadi? Ada tambahan, Pak? Asik ya? Asik nih, asik banget nih Pak Dadi nih. Kita ngomong langsung sama expertnya. Asli. Ini expert juga. Iya. Sama. Kalau Pak Dadi ngobrolin nge-black mobil udah jago nih. Oh iya. Pengen cobain ngencengin mobil langsung sama ibaratnya yang chefnya langsung Pak ya, sama chefnya langsung nih. Oke, kita udah bahas soal step pertama ngecengin mobil. Nah, setelah itu ke atasnya ada lagi nggak kira-kira? Banyak sih sebenarnya. Mappingannya. Nah, kalau mappingan tuh gimana? Ada yang remap, ada yang ganti ECU standalone kayak gitu. Jadi gini, mobil-mobil yang modern zaman sekarang itu kan sistemnya udah semakin susah ya, complicated dia. Dia pakai CAN bus lah, protokol udah CAN bus, programmingnya juga biasanya di lock tuh. Si ECU di lock, dan fitur-fitur yang ada di mobil itu sendiri pun itu udah teknologi-teknologi baru yang mengharuskan controlling sistemnya itu udah pakai PWM yang ajaib lah, atau duty cycle yang frekuensinya udah wah nggak jelas lah, yang apalagi merek tertentu biasanya punya sendiri itu rumus-rumus itu gitu. Makanya mobil modern itu lebih enaknya kita remap aja. Jadi kita nge-retain semua sistem yang ada, kita ngerubah fitur-fitur tuningan seperti bensin sama timing doang. Ya mungkin bus juga bisa, beberapa hal fitur lain bisa, VVTi-nya lah atau apanya mungkin bisa. Tapi core communication protokolnya itu nggak kita rombak supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu untuk mobil modern tuh. Tapi itu juga ada limitation-nya kan sebenarnya. Karena dia itu memang mesin masih standar, CC masih segitu juga. Semua formula yang dibikin di ECU itu untuk memang kondisi CC seperti itu dan fitur seperti itu gitu loh. Kalau kita mau lebih, ya berarti kan faktor limitasi ini kan harus dibuang. ECU kita ganti dengan yang lebih terbuka, ibaratnya lebih bebas untuk kita ngeprogram. Ya cuman ini kan ngerombak mobilnya nih semua. Ngerombak perkabelan. Ini bisa jadi mobilnya juga dashboardnya jadi mati, tombol AC-nya nggak jalan, ya kan? Karena itu semua satu kesatuan kan. Otomatis itu juga harus kita desain ulang lagi tuh, gimana caranya tombolnya bekerja lagi. Udah pasti ada kerjaan wiring di belakang. Dashboardnya harus kita ganti atau kita modifikasi lagi. Itemnya jadi banyak banget. Nah cuman yang seperti itu memang bisa ngebuka limit yang ada. Jadi kita akhirnya bisa berkreasi lebih besar lagi. Makanya mobil yang mesinnya cuma berapa cc, tenaganya bisa kita 2 atau 3 kali lipatkan. Dari ganti ECU-nya? Dari ganti ECU, dan karena ganti ECU, mesinnya pun juga jadi bisa kita optimalin lagi. Optimalin kan, macam-macamin kan. Pistonnya gedein lah, bahannya ganti pakai billet gitu, macam-macam. Nah ini buat teman-teman nih mungkin masih ada yang belum tahu nih, ECU standar, ECU standalone. Nah mungkin boleh dijelaskan dulu. ECU standar itu, jadi gini, mobil sekarang itu kan EFI ya, Electric Fuel Injection. Berarti udah harus ada komputer yang ngurusin. Kalau dulu itu semuanya analog pakai karburator kan. Nah sekarang itu udah pakai ECU EFI. Jadi semprotan injektor udah ada programnya, harus nembak di titik derajat piston posisi di mana. Itu ada kalkulasinya berat lah. Nah itu namanya ECU, Electronic Control Unit kan, ECU. Ada juga yang bilangnya ECM sih. ECM, ECU gitu. Tergantung brand masing-masing. Modul ya Pak? Modul ya. Nah, ada juga yang bilang komputer gitu. IC-nya kena nih, IC-nya gitu kan. Nah, jadi itu ECU standar. Nah, kebanyakan itu udah di lock sebenarnya sama OEM sekarang. Berarti kan harus di unlock baru bisa di remap. Makanya keluar harga remap juga, yang cenderung harganya juga sebenarnya nggak murah juga sih nge-remap itu ya. Karena sebenarnya prosesnya juga ada panjang prosesnya, ada hacking prosesnya, ada macam-macam gitu ya. Legal atau enggak ini kalau menurut OEM sih garansi hilang udah. Kita udah harus tahu, udah void, nggak usah ngomongin gitu. Nah itu satu. Yang kedua, masang piggyback. Piggyback ini kayak ECU juga, tapi kayak anaknya ECU kecil. Paralel. Jadi ECU standarnya dipertahanin, tapi nanti dia tambah piggyback. Nah ini ada beberapa merek lah, merek-merek Jepang ada yang seperti ini, atau merek-merek di Indonesia juga ada yang dijual di sini. Nah itu piggyback, dia cuman mengalter beberapa data yang dibaca ECU standar supaya kita bisa ngerubah sedikit parameter mapnya. Jadi kayak manipulasi sinyal ya? Manipulasi, yang dimanipulasi itu sinyalnya. Sinyal masuk atau sinyal keluar? Iya, bukan diprogram dia. Jadi ECU-nya tetap
ECU-nya tetap merasa mesinnya masih standar, ECU standarnya ya. Tapi gara-gara piggyback yang ada, dia manipulasi data yang masuk ECU standar jadi ngerasanya kayak, oh ini mesti gue kencengin nih, karena data yang masuk ternyata begini gitu. Oh, gitu. Jadi ECU-nya dibohongin gitu ibaratnya. Nah, next step-nya lagi ya udah berarti piggyback ini dicopot, ganti sama standalone tapi dipasangnya piggyback bisa juga. Dikawinin juga bisa juga berdua karena kita mau mempertahankan sistem CAN busnya misalnya. Kita pengen tombol masih nyala semua nih, matic-nya masih bekerja dengan normal, berarti ECU standar harus ada. Tapi kita pengen ngebikin map-nya sendiri nih, nggak mau pakai map yang ada di ECU standar. Itu piggyback pakai standalone. Bisa juga, jadi tandem tuh, nanti ada 2 ECU. Next-nya lagi yang mau bikin mobil balap, kita ngomongin ini ECU standar apa sih? Buang. Ganti udah. Ganti standalone. Transmisinya udah ganti manual, sekuensial lah, macem-macem. Mesinnya udah dibikin bersih banget, nggak ada emisi, nggak ada apa-apa gitu ya kan. Udah nggak butuh tombol AC lah kayak gitu ya. AC emang nggak perlu lah, udah ngapain ya kan. Jadi ya udah AC nggak perlu, dashboard mati, ya udah pakai aja yang digital dashboard yang memang untuk balap gitu ya kan. Nah itu yang udah level tertingginya. Tapi itu udah menjadi mobil yang purposely built untuk balap. Iya. Yang kemana-mana harian udah gak enak lah pakai. Kemana-mana udah pasti pakai towing lah. Iya benar. Iya kan, maksudnya dari sini kita mau ke Sentul pakai gitu ya. Karena somehow towingnya lebih murah daripada bensinnya. Iya benar, lebih baik gitu. Lebih murah towingnya daripada isi bensin. Emang ada step-stepnya jadinya makanya. Jadi menurut saya sih enaknya kalau emang mobil itu masih kita pakai untuk harian, kita harus naruh limit juga di diri kita gitu loh. Harus kita bedain, mobil harian itu modif itu ada titik tertentu yang kita harus stop. Tapi kalau kita punya mobil hobi, batasannya ya langit lah, sama budget, Dan itu semua bisa dikerjain di AHT. Bisa, semua bisa. Kecuali body, kita nggak bisa body terus. Ntar body ada secret project-nya Pak Dadi lah, bisa. Mimpi nanti. Iya, masih diangan-angan, cuman semoga cepat terrealisasi Pak. Amin. Jadi Sobat Sevo kalau ngelihat nih mobil-mobil di sini, udah mostly emang ya balap semua. Yang dipakai harian, sekalinya harian ya klasik. Iya, paling klasik gitu. Terus supercar ada juga di sini, supercar. Pojok situ juga ada kering deh. Pokoknya ntar nonton video kita yang satu lagi deh, yang gerbek bengkel AHT. Nah, kalau misalkan tadi Om, ini sebenarnya yang menurut gue yang paling menarik itu masalah ECU Om. Karena itu kan computerized semua kan. Artinya ketika kita ganti ECU, artinya kan kita program ulang ya pada dia. Kita program kayak kanvas putih aja kan. Nah itu berapa lama Om bisa? Maksudnya itu kan pabrikan udah punya program, kita jadi kayak nyaingin atau kita menyamai pabrikan kan Om? Kalau misalnya mau bilang pinteran mana, gue akan pasti bilang pinteran engineer-nya OEM ya. Pasti. Engineer OEM ini kalau misalnya, ya gue walaupun jarang terima kerjaan remap, tapi gue emang bisa nge-remap beberapa mobil. Jadi gue bisa narik data, gue bisa ngeliat tuh map-map yang dibikin sama OEM. OEM itu mapnya berlapis, untuk fuel map itu bisa 5-10 fuel map. Fuel map dong, untuk ngatur bensin itu ada 10 map terpisah sendiri-sendiri. Untuk kondisi-kondisi tertentu lagi. Mesin dingin berapa? Mesin dingin, kondisi barometric pressure berapa, beban yang diterima mesin lagi berapa. Itu kan beban berarti ada berapa orang isinya di dalam. Itu sangat complicated, makanya mobil harian yang kita beli itu kan siap tempur ya. Kita tinggal naik, nyalain, jalan. Udah mau dingin, hujan, panas, penuh, kosong, sikat. Nah begitu kita pakai standalone ECU, nih karena gue sih taunya ternyata apa yang bisa kita lakuin di standalone ECU itu emang kita dibuka limitnya doang sebenarnya. Jadi kita untuk nge-tuning mobil itu menghasilkan tenaga 2-3 kali lipat bisa. Tapi fitur yang kurang dari standalone ECU yaitu yang itu tadi tuh, yang untuk daily creature comfort ya. Creature comfort feature-nya itu nggak seperti yang ECU bawaan pabrik. Itu yang dikorbankan untuk dapetin tenaga gede. Ya which is emang mobil yang kencang banget juga bukan mobil harian kan. Jadi memang fokusnya ke situ. Dan kita yang sebagai tuner gini, waktu saya dulu ini sertifikasi ya kan di Amerika, dia jelasin gimana tuner yang bagus itu tuner yang bisa mereplikasiin tuningan pabrikan. Bukan berarti nyontek ya, tapi berusaha ngikutin. Jadi logiknya harian itu apa, itu tetap kita pakai. Nah, cuman limit-limit yang udah lepas tadi itu, kita bisa tuning untuk lebih gitu. Jadi ya sebenarnya sih nggak semudah itu. Kalau misalnya mau bilang nge-tuning itu harusnya berapa lama. Kalau mobil itu belum pernah saya tuning sama sekali mesin itu ya, itu bisa semingguan atau 2 mingguan. Buat program itu? Karena kan serumit itu soalnya. Karena gini, paling gampang cold start deh, mobil pagi-pagi baru nyala nih. Kalau dia baru nyala itu kan harus bensin harus banyak dulu, idle-nya harus agak tinggi. Ini kan susah ya nyari anaknya, dan kesempatan kita nge-tuning itu cuma 5 menit setiap harinya.
Karena mesin dingin itu. Kan dari dingin kan, pagi dingin kita coba nyalain, udah keburu 5 menit, ya udah harus besok lagi ngucuninnya gitu. Iya. Nah jadi itu bisa sampai 2 minggu. Nah tapi kalau mesin itu dulunya udah pernah gue bikinin mapnya, keterima lagi kerjaan yang seperti itu ya kan gue tinggal masukin. Iya copy paste lah ya. Belum lagi sama konfirmasi ya kayak misalnya untuk emisinya atau tenaganya. Belum ya mak, itu masih lanjut lagi. Gitu. Nanti habis naik dyno aja juga muter-muter dulu kita. Ada ajurut-ajurutannya enggak gitu ya kan. Jadi sebenarnya lama prosesnya. Yang cepet itu kenapa kita bisa nge-tuning cuman 3 atau 4 jam gitu misalnya. Karena mesin itu udah pernah kita tuning sebelumnya. Oh, jadi udah punya data, gitu kan, jadi udah nggak masukin. Tapi kan kalau mesin misalnya udah dimodifikasi, anggaplah tadi kita pakai puter intake, kemudian ada di porting segala macam. Walaupun mesinnya sama, modifikasinya beda, tuningnya juga beda juga. Base-nya aja yang sama, tapi tetap dirubah lagi. Di-adjust lagi. Jadi tapi minimal nggak dari 0 amat. Iya. Nggak copy paste lah. Intinya nggak copy paste karena disesuaikan sama kondisi mesin apa yang ada dia. Bisa kok. Kayak beberapa sih yang mesin baru emang lama sih nge-tuning. Seminggu 2 minggu aja belum saya kasih ke customer balik karena belum puas gitu. Nah, ini belum enak. Ini gitu. menarik nih. Seminggu sampai 2 minggu tuh itu make sense karena emang bikin program ulang kan. Iya. Nah sekarang kan banyak nih yang promo remap gitu kan, yang harganya juga menarik sebenarnya kan. Berapa mungkin start from 1,5 juta kali ya remap ECU standar gitu ya. Nah itu sebenarnya ada side effect-nya nggak sih Om? Remap itu sebenarnya dia emang lagi rame ya. Remap ini lagi rame. Lagi rame banget. Cuman gue tipikalnya nggak bisa bilang mana yang bagus mana yang enggak. Mata pencarian kita kan macam-macam ya. Betul, setuju. Jadi menurut gue sih setiap ada bagusnya, ada kekurangannya. Remap yang sekarang banyak itu kan generic map kan rata-rata. Jadi emang satu mobil dikasih map yang sama semua. Makanya bisa cepat, harganya juga murah. Menangnya di mana? Menangnya di harga dan kepraktisan kan. Dan cepet banget ngerjainnya. Cepet kan ngerjainnya, cepet dan mobil itu tinggal ditungguinnya juga bisa. Performance gain-nya ada nggak? Ada. Nah, seberapa besar performance gain-nya itu kan pertanyaan kedua. Tapi untuk harga yang ditawarkan, menurut gue ya tetap worth it dong. Banget. Iya kan? Karena kalau misalnya mau remap yang lebih mahal yang dibikinin mapnya dari nol. Kalau saya kan bikinin dari nol tuh remap tuh, itu bisa seharian 2 harian tuh bikin. Otomatis kan saya harus nge-charge lebih mahal. Karena kan waktu yang kepake lebih banyak. Mobilnya emang mungkin lebih bisa di-push lagi. Cuman worth it nggak ngeluarin duit semahal itu? Itu bicara ECU standar. ECU standar, iya. Jadi ya balik lagi sih sebenarnya masing-masing kita punya budget, punya harapan, punya target kan. Menurut gue sih nggak masalah. Kalau misalnya emang mau remap yang simple, nggak apa-apa karena performance gain-nya ada. Nah, cuman sebenarnya nih kalau mau konfirmasi dulu deh di dyno. Minimal supaya kita baca ini mesin sebenarnya gelitik nggak, air fuel ratio-nya bener nggak, kelinan atau enggak gitu. Soalnya jangan-jangan dia masukin mapnya untuk mobil yang modifannya bukan yang sekarang. Takutnya itu gitu. Atau jangan-jangan ada juga remap yang dijual itu plug and play ya. Ternyata hanya performance feeling. Sugesti Pak ya? Sugesti. Iya, ada. Karena itu cuma manipulasi throttle map. Namanya sensor. Iya, bisa. Ini lebih enteng nih gitu. Rasanya performanya sama aja. Iya. Cuma dibikin lebih sensitif aja gasnya dikit. Banyak sih, banyak kayak gitu. Banyak, gue sih nggak mau nyebut merek. Cuman memang karena punya mesin dyno gini enak sebenarnya kan. Jadi by data ya? Yang ngomong data aja udah. Kita nggak usah ngomong katanya gitu. Betul. Udah tes aja. Nah kebanyakan yang udah habis remap memang 60-70%. Power gain-nya sebenarnya nggak ada. Jadi kalau kita ukur powernya segitu-segitu aja. Cuman kalau kita pakai di jalan, rasanya lebih respon. Bener. Berarti itu mapnya yang dimainin cuman map untuk throttle, injekan gas. Jadi kalau dipencetnya 10%, di depan bukanya udah agak gede. Gitu doang aja. Iya. Dengerin tuh Sobat Seva. Jadi emang secara secara logik ya, kalau misalkan kita mau bikin mobil makin kencang ya itu banyak banget ya Om ya. Tadi ada banyak 10 kok pilihannya. Bisa tuh. Bisa banyak banget. Malah bukan 10 halaman lagi, 10 bab. Gitu. Jadi dari yang tadi mechanical sampai ke computerized juga di ini ya. Pikirin semua. Di adjust semua gitu ya. Nah sama ini, mungkin pertanyaan terakhir nih di episode ini. Misalkan kita mau remap nih Om. Kita mobil remap gitu kan. Yang remap yang tadi tuh yang paketan-paketan kayak gitu, yang instan itu. Terus bulan depan ganti knalpot gitu. Nah itu perlu remap lagi apa nggak usah? Kayak gitu. Ya idealnya sih sebenarnya remap. Tapi untuk knalpot yang itu. Idealnya ya. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa. ECU standar itu bisa plus minus 5% compensate.
Oh gitu. Kompensasi bisa kalau Echo standar. Ya standalone juga bisa. Standalone malah bisa kita naikin sampai 30% plus minus kompensasi. Cuman kompensasi itu kan bukan real solution kan. Iya. Jadi ya Jadi enaknya jangan sih, sampai kita deketin ke angka maksimal iya, si kompensasinya. jangan dimentokin kan. 5% terus 5%, kompensasinya juga. 5%, ya. Ya sebenarnya sih kalau hanya untuk dipakai biasa sehari-hari kan kita juga gaspol berapa kali sih? Paling 99% kita nyetir di bawah 3000 RPM. Iya. Jadi nggak ngerusak mesin. Benar. Tapi kalau modelan kita ugal nyetir mobilnya, ya itu memperpendek umur mobilnya juga kalau misalnya mapnya nggak cocok sama modifikasinya. Mau mobilnya standar juga kalau ugal ya umurnya makin pendek. Iya. Pasti makin pendek. Mungkin satu hal tuh, ada orang yang ya udah pasang plok gitu ya. Tapi nggak dikonfirmasi dengan dyno, nggak dikonfirmasi dengan auto sensor segala macam, ujung-ujungnya malah mesinnya jadi jebol. Iya. Kenapa? Terlalu lean. Iya, nggak kekontrol, nggak tahu. Terlalu kurang, jadi kebanyakan udara, jadi terlalu panas. Jadi Iya, apinya Pak. Itu macam-macam deh. Jadi sebenarnya memang bagusnya seperti yang dilakukan Om Yuda nih. Di AHT ini Pak ya. AHT dikonfirmasi dengan dyno, konfirmasi dengan semua data-data yang dibaca. Jadi kalau powernya dapat, drivability-nya dapat, durability-nya juga dapat. Benar. Belum ini juga zaman sekarang banyak produk placebo kan. Iya, benar. Itu harus hati-hati aja. Jadi Iya, emang makanya pentingnya kita konfirmasi sama data tuh sebenarnya itu. Jadi biar data yang berbicara, jangan katanya. Betul. Udah keluar Produk uang, placebo itu gitu kan yang produk yang menjustifikasi harga doang. Jadi karena kita udah beli 5 juta, kayaknya kenceng deh. Padahal sebenarnya Padahal kayak kita habis cuci mobil juga kerasnya lebih kencang. Nah iya benar. Udah 50.000 Pak malah. Itu kan emang sugesti ya manusia. Oke Sobat Seva, jadi memang setelah kita bahas pembahasan yang berdaging sekali hari ini ya, poinnya balik lagi ke statementnya Om Yuda yang di awal nih Pak. Yang penting adalah pilotnya, the man behind the wheels-nya kan akhirnya. Mau mobilnya sekenceng apa kalau yang nyetir masih belum jago ya buat apa juga gitu ya Om ya. Iya. Kadang kayak malah membahayakan kan. Iya, Om bikin 1000 HP Om gitu. Bisa Buat apa? bawanya. Iya, buat apa? Buat Depok Sudirman lah Om. Ya, jangan jadi. Buat ini bragging sama orang. Buat bragging, buat flexing. Buat flexing. Biar gitu. viral. Kalau buat 1000 cc bawanya belum jago ya kita juga nggak berani pasti kan Iya, kenceng gitu kan. Jadi disesuaikan aja kebutuhannya tadi ya Pak ya. Kayak ya udah kita butuhnya cuman buat harian itu kan pasti kan beda lagi Om. Beda. Cara-caranya gitu. Tambahin Om Yuda juga bilang, memang yang paling benar adalah apa yang sudah dituning sama pabrikan. Yes. Kalau kita di-improve, yaitu tergantung dari kebutuhan. Betul. Setuju. Tadi Om Yuda juga pas di off cam atau ke rekam juga bilang bahwa di Amerika bahkan sebisa mungkin kita coba untuk ngikutin logiknya pabrikan ya Om. Iya. Karena mobil emang supposedly dibikin untuk dipakai sehari-hari mungkin ya. Karena kan mobil kayak bengkel saya kayak gini kan udah spesialisasi aja tuh ya. Kita udah ngejar 1 atau 2 target doang. Banyak yang harus dikorbanin untuk bisa nyampe ke situ. Ya, Belum mungkin urusan rem loh. itu Jangan lupa rem ya. Kalau ngemodif-modif mobil kenceng-kenceng, rem jangan lupa. Rem, ampun, ntar mobil udah bikin 1000 cc, lah belakang masih tromol Om, lupa Om, nggak berhenti. Nggak berhenti mobilnya Pak. Loh kok belakangnya masih tromol gini? Udah diturboin, udah apa segala macam Pak. Pokoknya safety nomor 1 tetap. Safety nomor 1. Jadi sesuai sama kebutuhan. Dan tadi sebenar-benarnya mobil adalah yang udah di-tuning sama pabrikan buat dipakai harian. Cuman kalau emang purpose-nya mau dipakai balapan, ya itu beda urusan. Gitu ya. Beda urusan. Karena mungkin mobil-mobil yang masuk sini ya bisa kita bilang mungkin 10% dari mobil-mobil yang beredar kan Om ya. Iya. Karena kan 90%-nya dipakai di jalan, dipakai hari-hari, dipakai buat kerja, dipakai buat nganter anak segala macam. Nggak mungkin pakai mobil roll cage gini kan nganter anak kan. Aduh. Jadi emang disesuaikan lagi sama kebutuhan dan juga waktunya alias kemampuannya. Ya, kemampuannya. Prinsipnya gini kalau bangun mobil Om, aku diajarin juga ya nih Pak. Kalau mau bagus cepat, jangan minta murah. Kalau mau bagus murah, jangan minta cepat. Kalau mau cepet murah, jangan minta bagus. Jadi emang dari 3 itu cuma bisa pilih 2. Jadi cuma bisa pilih 2, mau bagus, cepat atau murah. Nah, pilih 2, nggak bisa pilih 3-3-nya. Pelopannya gitu. Iya, gini pokoknya segitiganya. Bener sih. Kalau mau bagus, cepat, jangan minta murah. Gitu. Pokoknya semuanya ada cost-nya, ada gain and loss-nya ya Om tadi ya. Dan ketika mobil dikencengin, nggak semata-mata mesinnya doang yang kemudian harus di-upgrade, tapi ya tadi ya rem,
terus kaki-kaki mungkin, ya gripnya ban ya safety-nya segala macam harus dipertimbangkan juga. Oke, Om Yuda, thank you very much udah mau berbagi sama kita, Pak Dadi. Terima kasih banyak nih udah berbagi sama saya yang awam ini terkait dengan permesinan duniawi. Ini banyak banget ilmu yang bisa kita ambil hari ini, dan kita habis ini akan ngobrol lagi sama Om Yuda dan Pak Dadi di episode selanjutnya. Jadi thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga YouTube Seva Basra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo gak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga semua sosial media kita yang detailnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, saya Raffi, ada Om Yuda dan ada Pak Dadi dari AHT Garage. See you on the next video. Bye.